Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah ta'ala berikan kita kesempatan, masih diberi kehidupan, masih diberi iman, masih dijadikan sebagai seorang muslim, masih bisa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, masih bisa kita sama-sama belajar tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, yang ternyata semakin kita dalami, semakin kita pelajari, kita dapati malah semakin dalam lagi, semakin luas lagi, dan semakin terasa kerdil sekali diri kita ini di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ilmu kita dibandingkan oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita, Allah ta'ala senantiasa liputi kita dengan ilmu, orang-orang yang bisa memberi kita ilmu, dipertemukan dengan majelis-majelis yang bisa menambah ilmu kita tentang agama, menguatkan iman kita, dikumpulkan dengan teman-teman yang senantiasa bisa saling mendukung untuk memperkuat dan mempertebal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, masih melanjutkan muqaddimah dari penyakit-penyakit hati ya, daripada manusia, yang kita sebutkan penyakit ini terkadang adanya kurang bisa dirasakan oleh manusia ya, padahal dia juga punya tanda-tanda, padahal dia juga memberikan sinyal-sinyal kapan hati itu kurang sehat kan itu, atau bisa dikatakan hati itu berpenyakit. Namun kebanyakan manusia ya, sebagaimana kita sebutkan, justru lebih suka untuk melihat kepada orang lain ya, berusaha mencoba-coba untuk menebak hati orang lain, sementara dirinya sendiri dia lupa untuk menyelami dirinya sendiri, dia lupa untuk mempertanyakan, berbincang dengan dirinya sendiri bagaimana kondisinya sekarang, apakah baik-baik saja ataukah sudah terhinggapi virus di dalam hati itu, atau dia sudah sakit sekarat, perlu segera ditolong agar masih bisa diselamatkan kebaikannya. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah menyebutkan di pertemuan yang lalu 4 tanda kalau hati kita itu sedang dalam kondisi baik-baik saja. Yang pertama kemarin, hati itu senantiasa mengajak untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hati itu tidak pernah merasa bosan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hati itu akan merasa sangat kehilangan jika ada amal-amal ibadah yang terluput dari dirinya, apakah yang sifatnya wajib maupun sunnah, atau dia terkena maksiat. Lalu yang keempat, kemarin kita sudah bahas juga bahwasanya hati yang sehat itu bisa merasakan nikmatnya ibadah ya, lebih daripada lidah kita ini bisa menikmati makanan dan minuman ya. Sekarang kita masuk yang kelima. Apa sih ciri-ciri hati kita itu sedang baik-baik saja? Yaitu ciri yang kelima adalah annahu idza dakhala fis shalah dhahaba ghammuhu wa hammuhu fid dunya. Yaitu jika sudah masuk waktu sholat, maka hilanglah segala kegundahan, kegelisahan terkait urusan dunianya. Itu hati yang sehat. Jadi ketika azan berkumandang 5 kali dalam sehari itu, hatinya merasa bahagia. Saatnya bertemu dengan Sang Pencipta. Saatnya untuk kembali bermunajat langsung kepada Sang Maha Penguasa yang memiliki alam jagat raya,
dan tentunya memiliki dirinya yang mampu menolong segala keluh kesahnya, yang mampu bisa membantu apapun keinginannya, yang mampu bisa mengabulkan apapun harapannya. Nah, hatinya akan merasa senang, hatinya akan merasa bahagia. Sirna seketika, lupa seketika kalau tadi ada cekcok dengan teman urusan dunia. Lupa seketika ketika tadi penat merasakan urusan dunia ini begitu pelik. Lupa seketika ketika tadi ada permasalahan dalam pekerjaan, ada permasalahan dengan urusan-urusannya secara duniawi. Begitu azan berkumandang, mau berangkat ke masjid, semua itu pun terasa sirna sejenak. Sirna sejenak saat masuknya waktu sholat. Inilah maknanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ya. Beliau sering mengatakan kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Arihna bis sholati ya Bilal." Rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Ya, rehatkan kami dengan salat. Nah, jadi istilahnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah benar-benar terhadap urusan dunia itu merasa lelah, merasa capek. Jadi pengen kapan gerangan waktu sholat ini datang sehingga kebahagiaan itu kembali muncul, semangat itu kembali berkobar, ya, kedekatan dengan Rabbul Alamin jadi semakin begitu dekat. Karena beliau memang mengatakan dengan lisan beliau, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan hal yang sangat menyenangkan bagi diriku itu waktu sholat, ketika saya dengan dalam kondisi sholat. Itulah yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebahagiaannya ketika dalam sholat. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hatinya paling bersih, hatinya paling murni, sehingga benar-benar beliau bisa menikmati ibadah itu dan merasakan kebahagiaan di waktu datangnya waktu sholat. Kita gimana? Ya, kita seperti apa? Nah, inilah tinggal kita timbang kembali kepada diri kita. Jika memang hati kita itu sehat, ketika azan berkumandang, muncul kegembiraan baru lagi dan baru lagi. Ketika dalam sholat begitu menikmati, dari mulai takbirnya sampai salamnya. Kalau sholat jahriyah begitu menikmati bacaan imamnya, maknanya, meresapinya. Setiap gerakannya dia nikmati, setiap zikir yang dibaca dalam sholat dia nikmati. Doa-doa yang dia panjatkan di dalam sholat begitu seolah-olah sedang langsung berhadapan kepada Rabbul Alamin. Nah, itulah seperti itu menikmatinya. Nah, ataukah kita termasuk orang yang dalam hatinya mengucapkan arihna minas sholah. Beda ini kan. Istirahatkan kami dari sholat. Sholatnya pengen cepat selesai. Wah, ini kalau gini kan berarti kebalikannya gitu kan. Ya, ini berarti kebalikannya. Kita apakah masih termasuk kelompok orang-orang yang ketika sholat mendengar bacaan imam yang pakai ayat cukup panjang, lalu hati kita mulai resah. Kapan selesai? Kapan ruku? Ketika imam sujudnya mulai lama, kok nggak bangkit-bangkit? Ketika imam rukuknya lama, ini mengapain imamnya rukunya? Jangan-jangan lupa dia sedang rukuk nih, atau tidur mungkin imamnya nih. Ya, ketika tahiyatnya lama, ini apa imamnya masih sadar atau tidak nih? Jangan-jangan imamnya harus diperiksa. Nah, apakah kita masih seperti itu berpikiran? Pengin sholat itu segera usai, gitu. Pengin sholat itu segera selesai, sehingga balik lagi, pengin ke dunia lagi. Pengin lanjutin usahanya lagi, pengin lanjut kegiatan ini dan itu segala macam. Sholat ini dianggap seperti pengganggu. Sholat dianggap sebagai pengganjal dalam kegiatan. Sehingga benar-benar dia menjadi satu hal yang sampingan gitu kan. Benar-benar satu hal yang tidak penting gitu kan. Maka ketika dikerjakan pun seadanya saja. Nah, ini akan
Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing ya. Dalam tulisan ini Anda dapati syekhnya menceritakan bahkan ada seorang ketika sholat masih sempat ngecek tagihan-tagihan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Lagi sholat, mungkin imamnya panjang bacaannya sambil ngecek mutasi rekening segala macam. Ya kan? Kadang ada orang, ya kan, sholat buka HP, cek status lah, cek WA lah. Ya, karena sekarang gampang sekali kan untuk buka-buka yang seperti itu. Tinggal rogoh kantong, buka, nampaknya. Bosan dengan suasana sholat. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kita untuk terus memberi vitamin kepada hati kita. Kalau begitu berarti hati kita sedang sakit ya. Ya, karena kalau hatinya itu sehat, dia akan sangat senang. Gimana? Saat itulah benar-benar hati itu, roh itu, jiwa, raga itu bertemu lagi kepada Rabbnya, bermunajat kepada Rabbnya. Ya, sehingga seperti kita kalau jumpa sang kekasih, seperti seorang ayah yang mengatakan secapek-capek apapun ayah di luaran, kalau udah pulang mendengar tawa anak-anak di rumah itu pleng, langsung hilang tuh permasalahan di luar tadi, ya kan, capeknya badan tadi cari nafkah di luar, melihat senyum, mendengar canda tawa anak-anak di rumah itu udah kayak nggak ada kejadian apa-apa. Padahal cuma beberapa detik saja itu mendengarkan itu, langsung hilang begitu saja. Pulang lihat istri yang cantik, ya sudah dandan, menyambut kedatangan suami, hilang tuh begitu saja. Begitulah hati kita kalau bertemu sang kekasih, orang yang benar-benar kita cintai. Itu baru sesama makhluk. Rasanya sudah, ya yang sudah jadi bapak-bapak, yang punya istri, saya yakin paham dengan rasa itu gitu kan. Apalagi kepada sang pencipta, hati itu sangat mencinta Rabbul Alamin karena kita bergantung kepadanya, karena semua yang kita butuhkan diberi olehnya ya. Apapun yang kita minta diberi olehnya ya. Bahkan dia menyiapkan untuk kita nikmat yang begitu besar nanti. Bagaimana hati ini tak mencintainya? Dan ketika bertemu tentu rasa cinta itu pun menggebu-gebu. Dan perpisahan itu sangat menyedihkan. Pertemuan itu sangat dirindukan. Walaupun 5 kali dalam sehari, tapi tetap rasanya selalu ingin bertemu dan bertemu. Begitulah. Ya begitulah. Waduh Ustaz, nggak sampai gitu-gitu kali. Kalau gitu samalah kita. Gitu kan. Sama. Hati kita ini belum tentu sebersih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalaupun kita hidup di zaman Nabi, misalnya kita sholat di belakang Nabi SAW, lalu mendengar Nabi baca surat Al-Baqarah, habis itu baca surat Ali Imran, surat-surat panjang, mungkin pura-pura berhadas itu kan, keluar wudhu dulu, tunggu ini kapan rukuknya. Ya mungkin kalau ilmu-ilmu orang-orang seperti kita begitu dengan jumpa dengan Nabi SAW akan sangat berat kondisi seperti itu, ya. Namun bukan berarti kemudian kita merasa begitu lemah, tidak ya. Allah Ta'ala tetap beri kita peluang, Allah Ta'ala tetap beri kita kesempatan untuk terus membersihkan hati ya. Jadi kita tetap berusaha bagaimana hati ini bisa terus ternutrisikan, bisa terus gizinya tercukupi sehingga dia bisa sehat ya. Tidak pun sampai 100% menikmati sholat itu, paling enggak 80, 70, 60, 50 jadilah itu kan. Jadilah itu. Besok pengen naik lagi ya kan, pengen khusyuk sepenuhnya, pengen benar-benar konsentrasi dari awal sampai akhir, bahkan dari sejak berangkat sampai pulang, itu benar-benar menikmati ritual sholat ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana mereka orang-orang yang berbuat syirik saja sangat serius loh dengan kesirikannya, ya kan? Ketika mereka bermunajat kepada pohon tertentu, kepada batu tertentu, kepada patung tertentu, itu Masya Allah seriusnya betul-betul. Ya kita saksikan pernah bagaimana seorang dukun misalnya kan, bagaimana ketika dia
bersekutu dengan setan, ya kan? Dia ingin memanggil setannya agar bisa datang, itu betul-betul serius dia lakukan. Nggak bisa diganggu. Tempatnya harus dikunci, harus gelap, harus begini, harus begitu. Itu serius dia lakukan. Untuk ketemu setan. Gitu kan. Untuk ketemu setan dan bersekutu dengan setan. Kita mau bertemu dengan Rabbul Alamin. Ya kan? Kalau mereka yang jelas-jelas melakukan dosa saja bisa serius, kenapa kita yang jelas-jelas mengharapkan surga, ingin mengejar ridho Allah Ta'ala, kok malah main-main? Kita juga harus serius. Ya, kita juga harus serius, nggak main-main dengan hal itu. Maka ya berusaha menyenangkan hati lah ya, berupaya berusaha menyenangkan hati. Datang waktu sholat langsung bergegas, ya dibiasakan gitu kan. Begitu azan bergegas, berangkat ke masjid, siapkan yang perlu disiapkan, pakaian, wudhu, berangkat ke masjid, ya parfumnya kalau mau dipakai sampai pulang. Itu sampai pulang. Jadi seolah benar-benar awal-awalnya seperti seolah-olah menikmati kan gitu kan. Nanti lama-lama akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, insya Allah ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu ya. Jadi ciri yang kelima adalah orang yang hatinya sehat itu akan hilang rasa gundah gulananya saat masuk waktu sholat, karena dia sangat bergembira dengan waktu sholat. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang keenam adalah an yakuna hammuhu lillahi wa fi dzatillah. Semua tujuan, semua keinginan, semua yang dia lakukan itu tujuannya adalah karena Allah. Ya. Dia mau kemana itu karena Allah. Dia mau mengucapkan apa itu karena Allah. Dia mau bertemu siapa itu karena Allah. Semua yang dia lakukan itu ujung-ujungnya untuk meraih cintanya Allah, untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Ya, walaupun mungkin terlihat di mata manusia urusan dunia. Contoh misalnya apa ya? Ya tadi misalnya orang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, cari nafkah katanya kan gitu. Secara kasat mata kayak cari dunia kali kan gitu kan. Apa kali kau cari dunia itu? Pergi pagi masih gelap, pulang sudah gelap lagi. Kok dikejar kali dunia? Nah, itu memang di pandangan manusia. Yang dia niatkan pelakunya adalah ini karena perintah Allah Ta'ala. Karena saya seorang kepala rumah tangga diperintahkan untuk menafkahi keluarga. Dan sebaik-baik nafkah, ya sebaik-baik infak yang saya keluarkan dari harta saya adalah nafkah yang saya keluarkan untuk istri dan anak-anak. Maka ujung-ujungnya kepada Allah Ta'ala juga, karena perintah Allah Ta'ala juga. Jadi keluar pagi, pulang petang itu semua tidak sia-sia. Walaupun sepintas lalu orang melihatnya cari cuan lah gitu, cari makan, cari uang, kumpulin harta itu. Ya enggak apa-apa. Tapi kan kembali kepada si pelakunya. Dia mengerjakan itu karena Allah Ta'ala. Lihat orang misalnya berpakaian bagus kan gitu. Berpakaian bagus secara zahirnya orang melihat pakaian bagus, apaan sih kan gitu kan. Dia beli sekian. Kalau memang dia punya kemampuan, ya bukan dibuat-buat ya, kan memang dia hartanya mampu untuk membeli pakaian seperti itu, dan ketika dia memang berharap itu cintanya Allah, karena Allah Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan, ya kan. Apa salahnya ketika kita mampu mempunyai pakaian yang bagus, yang layak, yang sedap dipandang mata dan nyaman dikenakan oleh si pemiliknya, tidak mengapa gitu kan. Bukan berarti harus ngutang gara-gara cuma beli pakaian, bukan berarti harus sombong untuk pamer kepada orang lain, tidak. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan pakaian itu dan memperindah diri itu karena Allah Ta'ala mencintai keindahan. Karena Allah Ta'ala mencintai keindahan. Jadi tidak kemudian dikatakan orang pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, lalu dikatakan sombong, ya dikatakan belum tentu juga gitu. Dia melakukan itu karena ingin mencuri perhatian
Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal," dan lain sebagainya. Ya, jadi tindak tanduk orang yang hatinya sehat itu adalah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau lihat contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau lakukan itu karena perintah Allah taala. Pakaian beliau, makanan beliau, tempat tinggal beliau, yang beliau lakukan, yang beliau katakan, semua itu karena memang arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya meniru itu saja. Meniru itu saja semampu kita, semampu yang bisa kita lakukan, dan ya kesalahan ini dan itu semua segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanda yang keenam, bahwasanya hati yang sehat itu senantiasa tujuan apapun yang dia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, ya, ciri hati yang sehat adalah orangnya pelit. Ya, ciri hati yang sehat itu orangnya pelit waktu. Pelit waktu, ya. Udah agak suzon, Ustaz. Ya, memang pelit waktu. Dia sangat perhitungan dengan waktunya, tidak mau waktunya itu hilang sia-sia saja. Ya. Dia sangat pelit dengan hartanya, tidak mau keluar kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan sekali. Perhitungan sekali. Sepeser pun mau keluar dia akan hitung dulu. Ada pahalanya enggak? Ada perintah dari Allah taala enggak? Ada anjurannya enggak? Keluarkan harta seperti ini. Kalau ada, keluarkan. Enggak peduli kan itu berapa mau berapa. Ya kan? Ada pembangunan masjid, keluarkan itu. Tapi kalau keluar misalnya untuk apa nih? Untuk pesta pora, hura-hura segala macam. Perhitungan tuh. Udahlah, oke, saya akan keluarkan uang ini, tapi saya akan cari dulu di pesta ini mana ada sisi ibadahnya gitu. Dia cari itu kan, sisi ibadahnya mana ini. Ya mana tahu ada dari pesta ini bisa menjadi ibadah bagi dirinya. Gitu. Segala macam ya, bisa diupayakan sesuai dengan kapasitas ilmunya. Karena kayak ya sebagaimana pecinta dunia, pecinta harta, dia akan sangat perhitungan. Kalau uang ini keluar pasti akan balik lagi gitu kan. Dia akan perhitungan seperti itu. Ini keluar harus balik. Dia kasih makan orang, dia tahu orang itu akan memberi keuntungan bagi dirinya. Dia dia bantu orang, dia tahu bantuan ini akan kembali lagi kepada dirinya dan lain sebagainya. Begitulah orang yang hatinya sehat. Dia akan pelit, waktunya sangat perhitungan, hartanya sangat perhitungan. Ya, dia nggak mau hilang begitu saja. Ya, maka penting bagi kita tentu berilmu tentang pengelolaan harta ya. Jangan hanya masalah manajemen keuangan, itu urusan bagaimana nyimpen duit terus kan gitu kan. Tapi bagaimana manajemen keuangan ini benar-benar keluar masuknya itu jelas. Masuknya itu halal, keluarnya itu jadi infak. Keluarnya selalu jadi infak, menghasilkan harta. Ya, macam-macam ya. Kalau bicara itu sangat banyak sekali pintu kita bisa beramal dengan harta. Waktu ya kan, waktu kita banyak sekali kalau orang ingin memanfaatkan waktunya yang sangat berharga. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketujuh, orang yang hatinya sehat dia akan sangat perhitungan. Alias pelit. Ya, waktunya pelit. Susah kali kalau mau ngajak dia misalnya ngumpul, nongkrong-nongkrong. Makanan Ustaz ya. Ya, sulit sekali untuk ngajak nongkrong lah gitu kan. Dan mungkin ada sekelompok orang yang sukanya nongkrong-nongkrong gitu kan. Dia akan perhitungan nongkrong ini kalau yang kita bahas jelas-jelas ya kan, tidak mengandung unsur maksiat, nggak gibahin orang kita, nggak hal-hal yang buruk kita lakukan di situ, oke kan gitu kan. Tapi ya kalau nongkrong cuma nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada apa yang mau diceritakan, itu apa? Nggak ada faedah juga itu kan. Asik cerita lucu-lucu aja, pulang pipinya pegel kan itu kan, tawa. Belum lagi gibah Ustaz ya. Gibah. Belum lagi cerita gibahnya, aduh udah lelah nanti kan gitu. Makanya wajar orang yang hatinya sehat itu, karena dia akan tahu setiap waktunya akan ditanya, setiap hartanya akan ditanya, ya kan itu. Dia nggak mau nanti gampang mengeluarkannya di dunia, sulit pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Wah, kita maunya walaupun di dunia ini secukupnya ini saja, sama-sama cuma dikasih sedikit waktu,
Tapi kalau bisa nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala itu gampang. Ya kan, ini dibuat apa? Ini dibuat apa? Buat ini, buat ini, buat ini. Dah. Tuh, jadi jawaban-jawaban yang mudah untuk dijawab dan tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yang keempat, ya, ini terakhir, tapi ini poin yang cukup penting ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya juga. An yakuna ihtimamuhu bitashihil amal akthar min ihtimamihi bil amali dzatih. Bahwa perhatiannya terhadap kualitas amal itu lebih besar dibandingkan terhadap amal itu sendiri. Coba dipahami, ya, perhatiannya terhadap kualitas amal itu lebih besar perhatiannya dibandingkan amalnya itu sendiri. Contoh kita dalam sholat gitu kan. Orang yang hatinya sehat tidak hanya biar yang penting sholat saja gitu kan. Yang penting kan sholat itu. Yang penting sholat. Tidak. Tapi bagi orang yang hatinya sehat adalah apa saja yang dia dapatkan dalam sholat itu. Berapa nanti kualitasnya, bobotnya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah nanti ya, ketika di akhirat ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ketika dimintai pertanggungjawabkan, dinampakkan amalnya setinggi gunung, besar-besar. Tapi setelah diletakkan di timbangan, setelah diletakkan di mizan, tidak ada bobotnya. Nggak ada bobotnya, timbangan itu nggak turun sama sekali. Ya, kalau yang timbangan ini udah ditaruh sini segunung, nggak geser timbangannya. Karena apa? Itu tadi, amalnya tak berbobot, tak berkualitas. Kenapa kok bisa begitu? Wah, inilah dia. Itulah yang menjadi perhatian orang yang hatinya sehat. Dia akan cari apa yang harus dia lakukan, apa upaya yang harus dia lakukan agar amalnya ini mungkin sepele tapi bobotnya besar. Ya. Kecil amalnya, bobotnya besar. Apalagi kalau besar berarti bobotnya sangat kuat. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar yang penting beramal, yang penting sholat, yang penting sedekah. Udah nggak itu lagi perhatian dia. Tapi bagaimana kualitas sholatnya, bagaimana kualitas puasanya, bagaimana kualitas infaknya dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian dia. Dia akan mencari cara. Bagaimana caranya ini biar bisa benar-benar ada bobotnya. Tentu kalau secara garis umum kita katakan bagaimana amal itu bisa berbobot ya cuma dua. Secara umum, lakukan dengan ikhlas dan ikuti caranya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu secara umumnya ini yang harus dipegang agar amal itu berbobot. Kalau nggak ikhlas percuma. Mau amal sebesar apapun percuma. Begitu juga kalau yang dia lakukan nggak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga percuma. Karena pasti akan tertolak amalan itu. Nah, kalau sudah ikhlas, ya kan, kalau sudah mengikuti caranya Rasulullah SAW, insya Allah bobotnya kuat. Semakin dia ikhlas, bobotnya semakin kuat. Semakin dia ikhlas, semakin bobotnya kuat. Nah, kalau bicara ikhlas kan kita bicara tentang amalan hati nih, ibadah hati. Makanya kita bahas ini juga bagaimana menguatkan itu, ya gitu kan. Menguatkan keikhlasan dalam setiap amal kita. Karena semakin ikhlasnya itu besar, kuat, kepada Allah Ta'ala itu kuat, maka amal itu pun secara otomatis bobotnya menjadi lebih kuat lagi. Maka perlu bagi kita untuk punya perhatian di situ. Ya, jadi orang yang hatinya sehat, perhatiannya kuat di situ. Bagaimana amalnya itu berkualitas. Jadi bukan lagi kalimatnya itu yang penting beribadah, yang penting beramal. Enggak lagi itu. Dia nggak perhitungkan itu lagi. Ya, kalau udah orang yang hatinya bersih, nggak penting ditengok orang, nggak ditengok orang, ya kan, ditulis nggak ditulis, dicatat nggak dicatat, ya kan, ditayangkan nggak ditayangkan, itu nggak peduli. Yang penting dia sudah beramal, sudah menguatkan keikhlasannya di situ, yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya udah, begitu setelah itu dia berharap diterima amal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi perhatian besar ya bagi orang-orang yang hatinya bersih. Ya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. 4 poin tambahan
tentang ciri-ciri orang yang hatinya sehat. Tadi yang poin kelima adalah bahwasanya ketika masuk sholat dia merasa hilang secara gundah gulananya ya terhadap dunia ini karena dia begitu merasa senang, bahagia bertemu dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah tadi tujuan dari setiap tindak tanduknya adalah untuk Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, orangnya sangat pelit perhitungan terhadap waktu dan hartanya ya. Lalu yang kedelapan adalah dia sangat perhatian besar terhadap kualitas ibadah. Jadi bukan ibadahnya itu sendiri saja, tapi sudah kepada bagaimana kualitas ibadahnya agar benar-benar bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.